Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah bersalaman dengan dua pemain berposisi bek, pertanda akan dinaturalisasi. Dua pemain tersebut yakni Tim Geipens dan Dion Marks. Sedikit informasi, Tim Geipens adalah bek yang bermain untuk klub asal Belanda, Ermen. Dion Marks adalah pemain yang juga berposisi sebagai bek. Dion kini bermain untuk klub Nijmegen. Tim Geipens dan Dion Marks diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar naturalisasi kedua pemain tersebut sebelumnya sempat diungkapkan pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Indra Syafri bahkan menyebut Tim dan Dion akan tiba di Indonesia pada tanggal 14 November tahun 2024. Ada dua pemain yang sedang diproses, Dion dan Tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya dua itu, kata Indra Syafri. Namun, Indra Syafri belum bisa memastikan Tim dan Dion akan benar-benar dinaturalisasi. Pasalnya, semua keputusan berada di tangan PSSI. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti, kalau belum salaman belum pasti, ucap Indra Syafri. Teka-teki naturalisasi Tim dan Dion akhirnya terjawab pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya mengunggah foto dirinya bersalaman dengan Tim dan Dion. Hal ini menandakan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut bakal dilanjutkan, bersama Dion Marks dan Tim Geipens. Pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas U20 Indonesia hingga timnas senior, tulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Penyerang andalan Jepang, Takumi Minamino angkat bicara soal perkembangan sepak bola Indonesia jelang lawan skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan bintang Liverpool FC tersebut bakal jadi andalan Hajime Moriyasu untuk membobol gawang timnas Indonesia pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Minamino selalu jadi andalan Samurai Biru di lini depan. Pemain AS Monaco tersebut selalu diturunkan oleh Hajime Moriyasu di 4 laga ronde ketiga. Dirinya menyumbang 2 gol untuk Jepang di ronde ketiga. 2 gol tersebut tercipta saat menantang China di laga perdana, tetapi masih puasa gol di 3 laga berikutnya. Timnas Indonesia kemungkinan bakal jadi korban Minamino berikutnya. Meski begitu, mantan pemain Liverpool tersebut memuji setinggi langit antusiasme Indonesia sebagai tuan rumah. Pasalnya, antusiasme sepak bola di Indonesia sangatlah tinggi, sesi latihan tim Jepang jadi yang paling dinanti warga Indonesia saat ini, meski sempat digelar tertutup. Seluruh tiket pertandingan timnas Indonesia vs Jepang juga sudah habis terjual. Takumi Minamino juga memuji timnas Indonesia dan liga domestik di tanah air yang juga berkembang pesat sejauh ini. Saya dengar stadion akan penuh sesak besok, ujar Minamino dilansir bolasport.com dari Jeki Saka. Dan negara ini adalah salah satu negara terpopuler di liga dan tim nasional saat ini, lanjutnya. Minamino bakal terus berjuang untuk mempersiapkan laga lawan timnas Indonesia. Pemain 28 tahun tersebut berharap skuad Samurai Biru tidak terbawa atmosfer supporter di GBK. Pemilik 63 caps bersama Samurai Biru tersebut ingin rekan setimnya bisa berjuang dengan kekuatan sendiri. Jadi kami harus berjuang dengan kecepatan kami sendiri, ujar Minamino. Dan tidak terhanyut oleh atmosfer itu, lanjutnya. Minamino menegaskan bahwa Samurai Biru bakal tampil agresif sejak awal lawan timnas Indonesia. Dirinya tak mau Jepang tampil menunggu saat menantang tim asuhan Shin Tae-yong. Pertama-tama, kami harus bermain agresif sejak awal, ujar Minamino. Dan mencoba menekan lawan daripada didorong mundur, lanjutnya. Alam seperti menyetujui bahwa saat ini adalah momennya bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat 2 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan skenario skuad Garuda terbang dari peringkat 5 ke 2 pada matchday 5 grup C. Secara luar biasa, syarat-syarat dari luar timnas Indonesia yang diperlukan terpenuhi pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Indonesia butuh Australia dan Arab Saudi bermain imbang di Melbourne. Kebutuhan itu terwujud di mana duel Australia vs Arab Saudi menghasilkan skor 0-0. Tidak banyak peluang tercipta dalam pertandingan ini.
Australia cuma membuat 2 shot on target dari 13 tembakan sedangkan Arab Saudi malah hanya 1 tembakan tepat sasaran dari 3 percobaan. Arab Saudi sempat mencetak gol pada menit ke-90 plus 4 lewat sepakan Sultan Al-Ghanam. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut lantaran ada pemain Arab Saudi yang terlebih dulu terperangkap offside yakni Ali Al-Bulaihi. Syarat berikutnya yang dibutuhkan timnas Indonesia adalah Bahrain tidak mengalahkan China dengan hasil imbang menjadi yang paling ideal bagi pasukan Shin Tae-yong. Hasil paling ideal memang tidak terwujud tetapi Bahrain benar-benar gagal mengalahkan China. Tim tuan rumah bahkan dikalahkan China 0-1 di rival. Alam seperti tidak mengizinkan Bahrain menang karena tim tuan rumah sebetulnya sempat mencetak gol pada menit ke-87 lewat Ali Haram. Namun, peninjauan VAR menganulir gol itu di mana Haram sudah terkena offside. China malah kemudian mencetak gol di menit ke-90 plus 1 via Zhang Yuning. Hasil-hasil yang didapatkan 4 tim rival ini membuat konstelasi klasemen jadi menguntungkan timnas Indonesia. Jepang masih di puncak klasemen dengan 10 poin diikuti Australia 6, Arab Saudi 6, China 6, Bahrain 5, dan Indonesia 3. Shin Tae-yong sendiri gembira melihat Australia dan Arab Saudi hanya bermain seri 0-0. Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir, ujar Shin kepada awak media termasuk bolasport.com dalam konferensi pers jelang melawan Jepang di Jakarta, Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Karena belum ada tim selain Jepang yang menunjukkan hasil baik sejauh ini, kata juru taktik asal Korea Selatan ini. Situasi ini sesuatu yang positif buat Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia saat ini memang menjadi juru kunci klasemen. Tetapi, mereka bisa tiba-tiba melesat ke peringkat 2. Namun, syarat yang terakhir harus dipenuhi oleh skuad Garuda sendiri. Syarat itu adalah meraih kemenangan atas Jepang pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan sekadar menang tetapi skuad Garuda harus bisa mengungguli Samurai Biru minimal dengan selisih 2 gol. Hasil itu akan membuat JIZSDKK punya 6 poin, lebih banyak dari Bahrain dan sama dengan Australia, Arab Saudi, serta China. Tetapi, Indonesia bakal punya selisih gol plus 1, yang lebih bagus daripada Arab Saudi, -1, dan China, -8. Selisih gol Indonesia akan sama dengan Australia tetapi tim merah putih unggul dalam jumlah gol memasukkan. Dengan begitu, timnas Indonesia akan langsung melewati Bahrain, China, Arab Saudi, dan Australia untuk menempati peringkat 2 grup C. Setelah Alam memilih hasil imbang 0-0 untuk duel Australia vs Arab Saudi dan 0-1 untuk Bahrain vs China, akankah jalan Indonesia untuk menang atas Jepang dengan selisih minimal 2 gol juga terbuka? Timnas Bahrain harus menelan kekalahan saat bertemu China pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Kamis tanggal 14 November tahun 2002. Pada kesempatan ini, Bahrain berhasil menguasai jalannya laga sejak menit awal. Tim tuan rumah lalu memperoleh peluang pertama melalui tendangan bebas Komail Al-Aswad. Hanya, bola hasil tendangan bebas Komail masih bisa dimentahkan pemain bertahan China. China harus kehilangan Li Lei pada menit ke-20 karena cedera. Posisi Li Lei lalu digantikan oleh Hu Hetao. Bola hasil tendangan Mahdi Abdul Jabbar masih melebar tipis di sisi kanan gawang China pada menit ke-29. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. China hampir saja menjebol gawang tim tuan rumah pada menit ke-52. Berawal dari sepakan pojok Su Haoyang, bola yang datang mampu ditanduk oleh Zhang Yuning. Namun, bola hasil tandukan Zhang Yuning masih membentur tiang gawang Bahrain. Penyelamatan gemilang dilakukan oleh kiper China, Wang Dalei pada menit ke-76. Wang Dalei mampu menahan bola hasil tandukan Ibrahim Al-Khattal. Bola hasil tendangan Mahdi Al-Humaidan pada menit ke-85 melambung tipis di atas gawang China. Tim tuan rumah berhasil mencetak gol pada menit ke-87. Gol tersebut berawal dari umpan lambung Al-Malut. Bola yang datang mampu dikontrol dengan baik oleh Ali Haram. Ali Haram lalu melepaskan tendangan kaki kanan yang membuat Wang Dalei tak berkutik, namun, gol tersebut harus dianulir. Wasit VAR menilai posisi Ali Haram offside sebelum terjadi gol.
China secara mengejutkan justru berhasil membobol gawang pada menit ke-90+1. Zhang Zuning yang berdiri bebas di kotak penalti tanpa kesulitan menaklukkan Ibrahim Lutfolo. Malapetaka bagi Bahrain tak sampai di situ. Walid Al-Hayam diganjar kartu merah setelah melanggar penyerang China pada menit ke-90+8. Timnas China berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Hasil ini tentu seperti sebuah karma bagi Bahrain karena merebut kemenangan Timnas Indonesia pada Oktober lalu secara kurang adil. Seperti yang diketahui, Bahrain kala itu mencetak gol penyama kedudukan setelah dapat bantuan wasit.